Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. BRI Super League pekan ke-15 akan kembali bergulir mulai tanggal 20 Desember hari Sabtu besok ya. Mengingat kurang lebih sekitar 2 hingga 3 minggu di bulan Desember ini BRI Super League diliburkan ya. Walaupun kemarin sempat ada beberapa pertandingan di awal Desember hingga pertengahan Desember, yaitu memang itu khusus laga tunda ya, khususnya bagi klub Persib Bandung yang memang saat itu ada beberapa laga yang harus ditunda karena satu dan lain hal, sehingga baru digelar laga tunda itu di awal dan pertengahan Desember kemarin. Nah, tentu melihat persaingan dari BRI Super League ini tentu semakin panas ya. Kemarin Persib Bandung gagal atau belum berhasil menggeser posisi Persija di peringkat 2 karena gagal meraih poin ya ketika bertandang ke Ternate menghadapi Malut United dan harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Malut United. Tetapi tentu itu tidak membuat peluang Persib Bandung untuk bisa meraih gelar ketiga kalinya secara beruntun. Tentu masih ada harapannya gitu, karena musim masih berjalan sangat panjang dan paruh musim pun ini belum gitu, karena masih ada 4 laga lagi yang akan dimainkan setiap tim seluruh peserta BRI Super League untuk menuju paruh musim. Nah, Persib Bandung sendiri tentu ada 4 laga yang akan dijalani sebelum nanti paruh musim, yaitu yang pertama ada Bayangkara, lalu kemudian melawan PSM Makassar, lalu Persik Kediri, dan juga nanti ada El Clasico Indonesia menghadapi Persija Jakarta di akhir paruh musim pertama. Nah, tentu pastinya bagaimana Coach Bojan Hodak menilai 4 laga yang akan dihadapi oleh Persib ini tentu tidak akan mudah ya. Bagaimana Bayangkara tentu yang akan dihadapi dalam waktu dekat ini. Bayangkara adalah tim yang merupakan lini pertahanan, salah satu tim yang merupakan lini pertahanan yang cukup kuat gitu. Lalu juga setelah itu PSM Makassar juga dinilai oleh Bojan Hodak mereka tim kuat juga karena mereka kedatangan pelatih baru juga. Lalu Persik Kediri juga ada banyak sekali beberapa pemain Persib yang dipinjamkan ke Persik Kediri, dan itu bisa menjadi batu sandungan juga bagi Persib seperti halnya kemarin Malut United. Dan tentu yang paling dikhawatirkan oleh Coach Bojan adalah ketika nanti menghadapi Persija Jakarta ya. Tentu peluang Persib untuk bisa meraih gelar ketiga secara beruntun musim ini, sekali lagi itu peluangnya masih tetap terbuka asalkan Persib Bandung bisa tampil terus konsisten di seluruh laga yang dimainkan di BRI Super League hingga akhir musim nanti ya. Mengingat Persib juga berkompetisi di 2 kompetisi, yaitu BRI Super League dan juga di kompetisi Asia ya. Walaupun kita melihat di musim ini Persib itu lebih fokus di kompetisi Asia untuk berbicara banyak atau berbicara lebih jauh lagi di kompetisi Asia, karena di musim sebelumnya Persib di kompetisi Asia hasilnya jeblok ya, sehingga mereka benar-benar serius merombak skuadnya, mendatangkan para pemain label timnas, para pemain diaspora didatangkan, dan tentu itu untuk menunjang bagaimana performa tim untuk bisa melangkah jauh di kompetisi Asia. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bagi Persib Bandung untuk bisa kembali menjuarai BRI Super League di musim ini secara beruntun ketiga kalinya, karena mungkin sepanjang sejarah Liga Indonesia belum pernah ada ya yang bisa menjadi juara 3 kali beruntun gitu. Kalau misalkan Persib berhasil di musim ini, tentu itu akan menjadi sejarah untuk pertama kalinya. Nah, jika dibandingkan dengan kompetisi liga-liga lain di ASEAN ya, negara-negara tetangga gitu, seperti Singapura, Malaysia maupun Thailand, ya sepertinya jika melihat kompetitifnya tentu BRI Super League bisa dibilang lebih kompetitif, karena ya tidak menjadi liga petani seperti liga-liga yang tadi saya sebutkan gitu. Setiap musimnya mulai dari tahun berapa ya,
ya 94 kalau tidak salah. Liga Indonesia ini kan saat itu. Setiap musimnya terus berganti walaupun pernah ada yang 2 kali secara beruntun ya, termasuk Persib Bandung juga. Lalu ada Bali United juga saat itu walaupun terpotong saat itu karena Covid ya. Tetapi secara keseluruhan memang Liga Indonesia ini bisa dibilang selalu kompetitif lah gitu. Setiap musimnya tidak ada tim yang benar-benar mendominasi jika dibandingkan dengan kompetisi di negara tetangga. Contoh, Liga Singapura tentu 4 musim terakhir itu dikuasai oleh LCS ya, Lion City Sailor. Tetapi di musim ini sepertinya Lion City kemungkinan laju mereka untuk bisa juara ke-5 kalinya secara beruntun tidak akan mudah, mengingat pesaingnya mereka Tampines Rovers tentu bisa saja menghambat atau menjadi batu sandungan bagi mereka, karena Tampines Rovers saat ini benar-benar tampil sangat luar biasa. Di kompetisi Asia aja mereka keluar sebagai juara grup dan unggul di atas wakil Korea Selatan Pohang Steelers ya. Lalu kita beranjak ke Liga Thailand. Liga Thailand pun juga sama, 4 musim terakhir dikuasai oleh Buriram. Tetapi sebetulnya menurut saya pribadi Liga Thailand ini masih dibilang cukup kompetitif ya, karena walaupun memang selalu dikuasai oleh Buriram, tetapi level kompetitifnya Liga Thailand ini benar-benar terasa hingga di pekan-pekan terakhir kompetisi gitu. Musim lalu aja Buriram keluar sebagai juara, itu benar-benar bersaing bersama pesaing terdekatnya Bangkok United hingga di akhir laga. Hanya terpaut 2 atau 1 poin kalau tidak salah. Begitupun juga di musim sebelumnya dengan Muang Thong, di musim sebelumnya lagi dengan Pathum. Ya, jadi benar-benar Liga Thailand ini walaupun beberapa musim terakhir dikuasai oleh Buriram, tetapi level kompetitifnya masih terjaga. Berbeda halnya tentu dengan Liga Malaysia. 11 musim dikuasai oleh JDT, dan ya JDT rata-rata mereka setiap musimnya keluar sebagai juara Liga Malaysia itu ketika musim belum berakhir gitu, masih menyisakan berapa laga, masih banyak, tetapi poinnya sangat jauh tidak terkejar. JDT sudah keluar menjadi juara Malaysia. Itu benar-benar liga petani ya, karena kualitasnya benar-benar sangat timpang gitu. Nah, apakah Persib Bandung ini bisa mendominasi seperti liga-liga negara tetangga tadi? Tentu saja bisa, jika sekali lagi Persib Bandung konsisten. Tentu dari pihak manajemen pun jor-joran mendatangkan pemain, dan kabarnya rumornya juga kan di paruh musim nanti akan kembali mendatangkan pemain. Isu-isunya sudah bermunculan kan, akan ada pemain diaspora lagi, timnas lagi yang akan didatangkan, entah itu Joy Pelupesi, Ole Romeni, Martin Paes, dan segala macam lah gitu. Tentu bisa saja jika memang didatangkannya para pemain itu untuk menambah kedalaman skuad dari Persib Bandung, tentu Persib Bandung memiliki peluang besar untuk bisa kembali menjadi juara BRI Super League musim ini untuk ketiga kalinya gitu. Nah, tentu kita nanti akan saksikan bagaimana 4 laga menuju paruh musim ini aja dulu. Ya, kita saksikan apakah Persib akan kembali bangkit setelah kemarin kalah dari Malut, atau justru mereka akan kembali terseok-seok. Karena kelihatan kemarin Persib cukup kelelahan ya. Setelah menghadapi Borneo, lalu mereka tanding menghadapi Bangkok, dan 4 hari kemudian terbang ke Ternate. Tentu itu benar-benar perjalanan yang sangat melelahkan gitu bagi Persib Bandung. Jadi kedalaman skuad dan juga rotasi pemain benar-benar ini sangat dibutuhkan oleh Boyan Hodak untuk bisa membuat Persib Bandung ini selalu tampil konsisten di setiap laganya itu ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.